Kalau kita bandingkan ya mungkin dengan negara-negara maju begitu ya, sudah begitu banyak perkembangan teknologi di sektor kesehatan, tapi mungkin adaptasi kita, adopsi kita sejauh ini seperti apa Pak Budi? Kita sekarang Kementerian Kesehatan ya dalam 3 tahun ke depan itu akan mendeploy atau memasang alat-alat modern di 514 kabupaten kota yang tarafnya sama dengan kota-kota besar di Jawa sekarang. Jadi kalau dulu namanya modernisasi dari alat-alat kesehatan ini hanya terjadi di kota besar di Jawa, nanti 514 kabupaten kota itu akan punya alat-alat yang namanya CT scan kalau kena stroke, ya. Mamogram untuk periksa kalau ada deteksi dini kanker payudara, yang namanya cytotoxic drug cabinet itu untuk memberikan layanan kemoterapi, cath lab itu alat mahal untuk bisa pasang ring atau lakukan tindakan trombektomi kalau kena stroke. Kita akan pasang alat yang namanya mahal sekali Linac di 34 provinsi itu untuk melakukan radioterapi, itu mahal juga. Kita akan distribusi 16 PET scan itu melihat penyebaran kanker sampai mana. Tadi hanya punya 1 di kota Jakarta. Se-Indonesia tuh bayangin. Sekarang kita akan sebar di 16 titik. Jadi alat-alat itu akan kita bagikan bukan hanya ke rumah sakit di 514 kabupaten kota, 10.000 puskesmas, kan kemarin udah kita bagi USG itu. USG itu bukan hanya lihat ibu hamil loh. Bisa lihat ada masalah ginjal apa enggak, masalah hati apa enggak, payudara apa enggak. Nah sekarang USG itu akan kita lengkapi dengan probe apa tuh alat untuk deteksi tambahan, dokternya kita latih agar bisa melihat menggunakan USG itu sebagai a very modern stethoscope lah, karena dia bisa kelihatan gambarnya. Kita akan bagi puskesmas nanti ECG itu untuk lihat jantung. Sehingga kalau kena serangan jantung, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Bisa dideteksi di puskesmas, kalau ketahuan ECG-nya jelek, kita kasih tenecteplase, itu ada obat untuk lakukan trombolisis. Nah itu semuanya, termasuk puskesmas kita bagi juga alat-alat lab yang dulu nggak bisa periksa kolesterol gitu kan, semuanya nanti kita bagi ke seluruh puskesmas. Sehingga akan mempermudah akses kesehatan masyarakat sampai ke level kecamatan yang 10.000 titik. Baik, yang ini artinya supportnya akan fully dari pemerintah atau mungkin pemerintah juga akan terbuka begitu Pak dengan kerjasama dari pihak swasta untuk membantu penyediaan alat-alat ini? Ini pemerintah biasanya berlaku sebagai batas minimum gitu. Jadi dulu ya swasta kita nggak maju, kenapa? Karena pemerintahnya juga di dasar, ngapain dia bagus-bagus. Tapi sekarang kan pemerintah kita naikin ke sini nih, gitu kan. Ya otomatis swastanya kalau dia mau berbayar harus lebih bagus dari ini kan. Jadi kita harapin dia nanti bisa naik. Sehingga dengan demikian kita jadi lebih setara lah dengan negara-negara ASEAN kualitasnya. Ya, kalau sekarang kita masih agak di bawah. Tapi karena memang mulainya dari sangat rendah. Tapi sekarang dan kita naikin yang pemerintah punya langsung ke level yang modern, swastanya nanti pasti harus lebih baik lagi dari itu. Oke, baik. Melihat jumlah penduduk kita kan begitu besar begitu Bapak, 280 juta masyarakat Indonesia, dan di satu sisi juga kebutuhan akan akses kesehatan juga sekali lagi sangat penting begitu, dan artinya demand atau market kita juga sangat besar begitu bagi industri kesehatan. Tapi pandangan Anda overall ya untuk mungkin iklim investasi, iklim industri kesehatan, dan mungkin support yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, mungkin dari sisi regulasi dan lain sebagainya itu seperti apa Pak Budi? Nah, memang kalau kita ngomong GDP growth mau 8%, itu kan dari mana bisanya ya? Sektor kesehatan itu salah satunya. Karena kalau kita lihat historical numbers-nya, angkanya ya, mungkin selama 5-8 tahun terakhir ya, kalau kita rata-ratakan dan kita take out yang COVID, yang anomali, itu belanja sektor kesehatan kita tuh tumbuh di atas 10% selalu. Ya. Terakhir kan tahun lalu kita review tuh 640 triliun per tahun belanja kesehatan yang dikeluarkan individu, perusahaan, dan lain sebagainya itu. Nah kalau ini tumbuhnya 10-11%, kita bisa alihkan sebagian besar itu trickle down ke bawah ke industri yang ada di Indonesia, itu luar biasa sekali besar dampaknya. Nah memang kalau dia orang beli obatnya obat impor yang dapat GDP-nya perusahaan eksportirnya. Tapi kalau ternyata, oh dia beli apa? Paling banyak, oh beli albumin, darah. Darah itu import semua. Yaudah kita bikin aja pabrik albumin di sini. Nah itu nanti semua pertumbuhannya akan terjadi di Indonesia. Nah itu sebabnya sekarang dengan undang-undang yang baru, peraturan pemerintah udah keluar, kita sangat mempermudah investasi industri kesehatan di Indonesia.
Kita juga beli misalnya antropometri banyak, USG banyak. Industri alat-alat Alkes tuh maju semua. Cek kesehatan gratis ini kan, industri alat diagnostik itu sekarang udah berlomba-lomba masuk. Justru saya melihat, saya banyak sekali sekarang meresmikan perusahaan-perusahaan alat kesehatan, perusahaan vaksin yang tadi cuma punya 1, Bio Farma sekarang udah ada 3. Mungkin mau akan ada 4. Nah itu semuanya sudah masuk. Sehingga saya harapkan nanti industri kesehatan akan mendorong perekonomian Indonesia juga ke atas. Karena ini kan salah satu sektor yang memang ininya di atas 8%, di atas 8%. Oke, baik. Nah, update-nya mungkin untuk upaya ya dari pemerintah untuk mengurangi impor bahan baku kesehatan maupun juga alat kesehatan secara keseluruhan seperti apa, Pak Budi? Sekarang kita udah kerjasama sama Kadin nih. Kita lagi bikin nih. Karena saya bilang, oke teman-teman Kadin ikut deh. Karena saya kan dulu pernah di perbankan, jadi kenal sama mereka. Ini kan industri ini yang bangun, itu adalah BUMN dan swasta kan. Jadi BUMN kita ajak dari grupnya Bio Farma, swasta nih kita ajak dengan Kadin, yuk kita bikin mappingnya. Ya, saya harapin harusnya dalam sebulan 2 bulan lagi udah selesai. Karena Kadin kan ada kepentingannya juga, karena ini bagus buat mereka. Jadi kita lihat nih, oh misalnya yang sakit stroke makin lama makin banyak. Stroke itu sebabnya apa? Oh darah tinggi. Obat darah tinggi apa? Ini kan pasti dibeli terus oleh 280 juta rakyat Indonesia. Dan makin bagus screeningnya, kelihatan kan darah tinggi. Kalau darah tinggi kan dia pasti takut, dia pasti butuh obatnya. Nah itu kita hitung, berapa sih obat-obatnya yang dibutuh. Oh sekarang kalau misalnya kita mau stroke, kita butuh CT scan kan? Nah butuh banyak CT scan. Nah kita hitung berapa CT yang dibutuhkan. Bisa nggak kita undang investor asing kongsi sama anggota Kadin, gitu kan? Oh ternyata begitu kita CT scan, ini cek kesehatan gratis, banyak yang mesti dirawat di rumah sakit. Ya kamar rumah sakit kan akan nambah. Dia butuh dokternya nambah, butuh nurse-nya, perawatnya nambah. Itu dihitung. Nah saya harapkan dalam sebulan 2 bulan ini udah selesai. Jadi kita bisa lihat mappingnya. Oh secara garis besar industri kesehatan bagi 3. Layanan kesehatan, ini klinik, rumah sakit, dokter. Obat-obatan, farmasi, vaksin, dan alat kesehatan. Nah ini dibagi 3. Dari 640 triliun tuh ini sepertiga. Nah ini yang kita mau petakan secara jelas. Supaya nanti teman-teman pengusaha tuh bisa lihat. Oh saya bisa masuk di sini nih karena banyak nih, temannya besar. Dan teknologinya kayaknya Indonesia bisa bikin. Oh saya bisa masuk ke sini. Nah tugasnya saya sebagai regulator adalah memfasilitasi agar teman-teman pengusaha di Indonesia itu bisa membangun industrinya itu di dalam. Buat saya kepentingannya bukan hanya dari sisi ekonomi, itu kepentingannya Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan gitu ya, Menteri Ekonomi. Tapi buat saya kalau industrinya ada di dalam negeri, kalau ada pandemi lagi, saya nggak pusing kayak kemarin. Vaksinnya nggak ada. Itu kan ketahanan kesehatan yang pilar nomor 3 transformasi kita hanya bisa terjadi kalau industri alat kesehatan, industri obat-obatan kesehatan, industri layanan kesehatan, itu ada di dalam negeri. Nah itu sebabnya saya sebagai Menteri Kesehatan berkepentingan untuk membuat regulasi yang very friendly untuk para investor masuk. Baik dalam negeri ataupun dia bekerja sama dengan luar negeri kalau teknologinya tinggi gitu ya. Dan sekarang saya merasakan sih makin sering tuh saya diminta buka ini dong, buka ini kan artinya itu menunjukkan bahwa gairah di industri kesehatan sih relatif bagus ya kalau saya lihat. Oke. Dan tadi yang paling penting adalah ujung-ujungnya seperti apa ini bisa diakses oleh masyarakat Indonesia begitu ya Pak ya. Tadi lebih karena mudah. Mereka pasti yang beli banyak. Karena orang Indonesia kan 280 juta. Jadi kalau suruh tanya mau sehat, mau kaya, pasti sehat dulu. Mau tanya kaya tapi meninggal seminggu lagi ya. Enggak, orang nggak mau. Mendingan saya nggak usah terlalu kaya deh tapi meninggalnya 50 tahun lagi gitu. Kesehatan adalah kekayaan Pak Budi. Iya betul. The best wealth is health. Betul. Dan